Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Siapa sangka Indonesia saat di bawah kepemimpinan Soekarno pernah hampir mengembangkan senjata nuklir. Sayangnya, proyek rahasia Soekarno itu harus padam karena G30 SPKI. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Soekarno awalnya ingin mengembangkan proyek reaktor nuklir menjadi senjata nuklir. Tepatnya pada 16 Januari 1965. Soekarno meresmikan pusat penelitian nuklir dengan menggunakan reaktor AIRI 2000 dari Uni Soviet di Serpong, Tangerang. Pusat penelitian nuklir itu awalnya bertujuan untuk mengembangkan reaktor nuklir. Namun, secara perlahan Soekarno mengarahkannya untuk membuat senjata perang. Saat itu, Soekarno secara terang-terangan menyatakan Indonesia bakal mengembangkan senjata nuklir untuk revolusi. Hal ini terungkap dalam jurnal berjudul When Soekarno Socked the Bomb, Indonesian Nuclear Aspiration in the Mid-1960s yang ditulis oleh Robert M. Cornijo, tentara sekaligus peneliti militer Amerika Serikat. Jurnal itu diterbitkan di The Non-Proliferation Review pada tahun 2000. Di awal tahun 1960-an, Soekarno berusaha menggerakkan Indonesia untuk melakukan revolusi. Namun, kali ini untuk melawan kolonialisme, neokolonialisme, dan imperialisme yang dikenal juga sebagai Nekolim, yang akhirnya sedang dilakukan negara-negara barat di Asia Tenggara. Pada tahun 1958, Menteri Luar Negeri Subandrio justru memberikan pernyataan yang berbeda. Subandrio menyebut Indonesia tak punya senjata atom atau senjata nuklir. Subandrio juga mengaku Indonesia tak punya ketertarikan untuk memilikinya. Indonesia saat itu punya lembaga tenaga atom atau LTA. Namun, lembaga ini mengawasi dan mengembangkan tenaga nuklir untuk kepentingan energi. Pada tanggal 21 September 1960, Amerika Serikat membantu Indonesia mengembangkan energi atom dengan menjanjikan dana hibah senilai 350.000 US dollar. Dana ini digunakan untuk operasional reaktor nuklir yang dibangun di Bandung. Amerika Serikat juga berjanji memberi tambahan sebesar 141.000 US dollar untuk mendanai risetnya. Indonesia mengandalkan reaktor Triga Mark II yang dibeli dari Amerika Serikat. Kekuatannya relatif kecil, hanya 250 kW pada 17 Oktober 1964. Indonesia menyaksikan reaktor nuklir pertama di Bandung. Setelah Cina sukses menguji coba bom atom pertamanya, para pejabat Indonesia yang mendengar kabar itu kagum terhadap Cina. Banyak menteri dari Indonesia menghaturkan selamat kepada pemerintah Cina. Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani mengatakan, kemampuan nuklir Cina akan membuka mata negara barat bahwa Asia dan Afrika tak bisa lagi dikuasai mereka. Dua faktor yang mungkin menyebabkan respon positif dari Indonesia, yakni pernyataan pemerintah Cina soal bom itu dan antusiasme Soekarno terhadap bom atom. Kemajuan Cina mendorong Indonesia untuk berbalik arah. Pada 16 Januari 1965, Soekarno meresmikan pusat penelitian nuklir dengan menggunakan reaktor AIRI 2000 dari Uni Soviet di Serpong, Tangerang. Dengan semangat, kalau Cina bisa, tak ada alasan untuk kita tidak bisa. Sehingga pada November 1964, Soekarno menyatakan dukungan memanfaatkan pengetahuan atomnya untuk revolusi. Di waktu yang sama, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat Brigjen TNI Hartono bahkan menyatakan Indonesia mampu meledakkan bom atom sendiri.
Amerika Serikat bahkan Australia menganggap enteng pernyataan Indonesia. Pasalnya, reaktor nuklir yang dimiliki Indonesia terlampau kecil. Meski terikat perjanjian dengan Amerika Serikat, Soekarno juga saat itu menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet. Soviet bersedia membantu Indonesia mengembangkan tenaga nuklirnya. Pusat penelitian nuklir pun mulai didirikan di Serpong pada Januari 1965. Soekarno juga beralih ke Cina. Saat itu, Indonesia bersahabat baik dengan Cina lewat poros Jakarta-Peking. New York Times melaporkan Cina melatih para insinyur Indonesia. Pada Februari 1965, Hartono mengumumkan 200 ilmuwan nuklir Indonesia sedang menguji coba bom atom. Mereka berencana akan merilis bom atomnya pada 5 Oktober, bertepatan dengan HUT ABRI. Lembaga Teknologi Atom dinaikkan menjadi setingkat kementerian, merubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Pada tanggal 24 Juli 1965, dalam pidatonya di Bandung, Soekarno mengatakan, "Sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri." Alasan Soekarno sangat antusias mengembangkan senjata nuklir dan bom atom, yakni pengaruh Barat di Asia Tenggara. Soekarno saat itu menentang kemerdekaan Malaysia yang disokong oleh penjajahnya, Inggris. Ia khawatir Malaysia akan dijadikan pangkalan militer oleh Inggris, sehingga Ganyang Malaysia adalah semboyan yang tak henti-hentinya disampaikan Soekarno. Selain itu, kedatangan tentara Amerika Serikat ke Vietnam juga menjadi kekhawatiran Soekarno akan model penjajahan baru atau neokolonialisme. Namun, sebelum bom atom impiannya terwujud, Soekarno didera prahara G-30S dan lengser pada tahun 1966. Amerika Serikat tetap melanjutkan dukungannya bagi Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, tenaga nuklir dikembangkan untuk kepentingan energi. Mimpi bom atom dan senjata nuklir Indonesia pun terkubur bersama Soekarno. Demikianlah sejarah proyek rahasia senjata nuklir Soekarno yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.